Ada 3 Kemal, nomor 2. Ada adik 1 dan kakak 1. Agak beda ya, anak kedua itu biasanya beda ya. Iya, beda ya. Yeah. Nggak tahu bedanya gimana, tapi beda aja gitu. Kalau yang pertama biasanya kalau tante lihat agak sedikit patuh, yang ketiga juga nurut gitu. Kemal sih juga anaknya nice, tapi kadang-kadang suka nakal anak-anak juga ya. Seperti tadi itu pulang main bola di lapangan nggak mau langsung mandi, males-malesan gitu. Paling nggak nurut lah intinya. Paling nggak nurut gitu. Jadi Kemal dari kecil itu anaknya aktif, sangat suka bola dari kecil. Dari kecil itu juga kelihatan bahwa Kemal bukan anak yang tipe tekun dan rajin gitu. Karena anaknya nyantai gitu ya, jadi nggak terlalu ada effort untuk membuat suatu achievement seperti orang lain begitu ya, untuk menjadi the best di dalam kelasnya. Jadi kayaknya tadi nyokap gue jawabnya terlalu dialusin deh. Kayaknya udah jawaban ter-prepare tuh. Jadi sebenarnya ya kayak dari kecil pun ketika ditanya gede mau jadi apa, gue selalu jawab dengan bercanda, selalu ngomongnya ya udah kayak pengangguran kaya raya maunya. Kami memantau dengan seksama mengenai kerasnya kompetisi ketika persiapan memilih universitas. Kami selalu diskusi tentang apa yang akan Kemal ambil. Tapi Kemal kan tidak bilang dia mau jadi apa, jadi kami mencoba mengarahkan bagaimana Kemal kalau ambil jurusan ini atau jurusan itu. Dia ngikut aja, oke Pak, oke Mam, gitu. Jadi dia tidak bantah gitu, ngikut aja. Karena dari kecil kan ditekanin kayak mengenai yang penting sekolah dan penting sekolah penting segala macam, dan masuk ke guanya adalah dari kecil bahkan mikirnya oh ya udah yang penting apa yang diekspektasikan dari gua sekolah tercapai. Iya, jadi iya. Kayak oke, ekspektasinya kan ya ngemban pendidikan lah ya, naik kelas, masuk sekolah yang diinginkan gitu kan. Kuliah pun kayak oke, ya udahlah yang penting kuliah daripada nganggur, dan gue bikin di teknik gitu. Ya udah yang penting teknik apa aja. Akhirnya S1 kemarin gue ngambil jurusannya teknik elektro di Surabaya. Jadi setelah lulus itu sekitar 6 months after graduation ya. Habis itu akhirnya dapat pekerjaan di masa probation, itu di company mechanical electrical company gitu. Dia emang kontraktor, dan gue coba kerja di sana. Kemudian selain pekerjaan day to day di sana, juga ngelihat kondisi teman-teman gue yang sama-sama fresh graduate udah kerja di berbagai macam perusahaan. Somehow gue ngerasa yakin dan buat bahwa profesi karir di bidang yang sejalan dengan kamu di kuliah gue itu bukan satu yang pengen gue ambil gitu. Somehow it doesn't intrigues me that much, karena menurut pandangan gue pribadi itu industrinya itu udah sangat amat settled, udah sangat amat aman ya di sana, dan sekarang infrastruktur udah ada, dan sekarang tinggal udah masalah di implementasinya. Sementara gue rasa gue ada hunger lebih tuh untuk masuk ke field baru yang lebih interesting, dan terutama mungkin pada saat itu alasan paling recehnya adalah kayak gue udah kuliah teknik capek-capek dengan segala pelajaran teknik yang nggak mudah waktu itu, kok gue kerja untuk menghidupi diri gue sendiri aja harus sampai dikirim ke lapangan, harus sampai kerja dengan alat safety dan segala macam gitu sih. Itu pemikiran shallow pada masa itulah. Jadi akhirnya gue actively nyari bidang-bidang lain yang menurut gue menarik, dan ya akhirnya setelah itu banyaklah gue nyoba nyari tahu ini itu gitu. Menurut hemat kami, parents can be wrong, dan pada saat itu adalah salah satu the weakest point ya, titik terendah, bahwa kami menyadari bahwa ternyata kami memberikan arahan yang tidak pas, yang melenceng dari keinginan anak kami. Kalau Kemal tidak bahagia, kalau kami selama ini suka mengarahkan, itu sebagian adalah salah kami juga. Akhirnya kami juga mencoba menyadari bahwa mungkin Kemal mau bidang lain, kemudian Kemal masuk ke bidang industri segala macam-macam, insurance juga. Di situ emang ada strugglingnya. Akhirnya gue ngerasa wah selama ini
keputusan-keputusan hidup yang ngebawa gue di titik sampai sekarang itu mainly influence sama harapan orang tua kali ya. Dan di titik itu mungkin gue udah mulai mikir bahwa I gotta take charge, I gotta take responsibility and accountability dari apa yang pilihan-pilihan yang gue ambil secara mandiri dan secara conscious gitu ya. Di fase itu that's my first experience of getting a license to fail gitu ya. Maksudnya kayak gak diarahin dan kayak you do what you wanna do, cari tahu dan kayak kayak bisa nyoba itu, ya udah fail, move on to the next thing gitu loh. Kayak ya, jadi emang actively di fase pencarian lah masa-masa itu gitu. Alright, this is CES50 and today we will introduce yet another language. Setelah resign dari kantor sebelumnya, pernah juga ada fase for a couple of months gitu ya nganggur dan ya di tengah pandemic hits, hampir seluruh dunia lah ya kita on pause. Dan suatu pagi ya gue stumble sama satu video dari Harvard itu namanya CS50. Jadi itu adalah Computer Science 50, itu free course yang setiap tahun ada dari Harvard. Jadi kayak full lecture ya. Satu lecture itu 2 jam, gue nonton itu di YouTube. Somehow ketika nonton itu yang timbul adalah bukan kayak lagi kuliah, bukan kayak lagi ngelakuin hal bosan atau gabut, tapi nonton itu sama ngerasanya kayak witnessing ada orang yang sangat expertnya di bidangnya dia, dan akhirnya bisa sampai komunikasiin itu ilmunya yang sangat amat teknikal tapi dengan cara yang sangat-sangat entertaining gitu. Nah akhirnya satu video selesai, itu video-video selanjutnya, dan akhirnya kayak mulai tumbuh tuh rasa penasarannya kayak CS50 Computer Science di Indonesia udah ada belum sih? Dari situ akhirnya gue melakukan research dan nyari tahu ternyata ya emang bener at that point itu udah field yang udah ada, tapi emang belum semasif itu diketahui sama orang dan diimplementasikan mungkin sama perusahaan-perusahaan Indonesia ya. Jadi ketika selesai di insurance company dan ada COVID, Kemal kami berikan pandangan bagaimana kalau sekolah lagi masuk ke S2. Tapi Kemal kayaknya daripada harus investasi besar gitu, mendingan sekolah ini ada bootcamp buat data science. Bootcamp itu gitu. Apa gitu ya? Mencoba mencari informasi sebanyak mungkin. Other things lah ya. Yeah. Cuma kayak at that point sebenarnya gue mikirnya tuh sama sekali gak mau S2 as a form of escape aja lah, karena gue gak tau mau ngapain, jadi kayak S2 aja deh. Akhirnya gue lakuin semacam counter offer deh. Pamah daripada spend waktu buat S2, mendingan ini aja Bang yang tertarik. Ternyata Indonesia ada course yang mendingan masuk ke sini aja dan bisa lebih praktikal kayaknya gitu. Tante kan dengan keawamannya tidak ngerti nih data itu apa, coding itu apa. Jadi kita juga ikut-ikutan googling begitu ya. Oh, kami lama-lama tahu sedikit demi sedikit, oh sekolahnya mengenai ini, dan kita juga cari tahu sekolahnya itu namanya Purwadika ya. Purwadika itu apa Kemal? Kita juga orang tua juga mencoba membaca portofolionya Purwadika itu gitu, dengan segala ketidakpahaman kami ya. Kami orang tua juga belajar ternyata. Oke, coba go ahead, silakan lanjutkan dengan keinginan Kemal, karena di situ ada tanggung jawab, ada komitmen di situ. Siapa tahu dengan demikian dia jauh lebih bertanggung jawab ketimbang fase sebelumnya yang orang tua banyak mengarahkan anak begitu. Jadi di tempat pekerjaan sekarang, Kemal kelihatannya merasa menjadi individu sosok yang bermanfaat secara profesional. Suka ngobrol-ngobrol sama Kemal, dia cerita, dan Tante juga suka nanya, kenapa suka bekerja di sini? Karena merasa dibutuhkan, ilmunya terpakai. Kemudian dia bilang, Mam, yang penting kita dalam bekerja itu kita punya value sebagai organisasi. Terus Tante nanya lagi, values-nya gimana cara ngukurnya? Bahwa kamu itu berguna untuk suatu organisasi yang kamu bekerja gitu ya. Oh, gampang katanya. Yang pertama adalah seberapa jauh diri kamu bisa memberikan benefit bagi perusahaan, misalnya bisa increase profit misalnya, atau bisa cut cost juga bisa dengan adanya kamu di sana. Proses-proses yang tidak
tidak efisien bisa di-cut gitu sehingga meningkatkan efisiensi. Kemudian yang paling penting ada sense of fulfillment, merasa puas, kita bekerja senang, kita bekerja itu nyaman di satu perusahaan itu karena kita bisa mengaktualisasikan diri. Jadi menurut kami orang tua, Kemal adalah suatu case yang unik bahwa life trajectory-nya nggak linear begitu seperti kakak atau adiknya. Ketika usianya 20-an, kemudian dia bisa berbelok dengan lancar begitu ya, dengan cantiknya begitu ya. Tidak pernah ada kata terlambat untuk itu, bahwa seseorang itu bisa bertemu dengan sesuatu yang dia cintai dalam profesinya. Gitu. Pertama, emang nggak mudah ngambil keputusan untuk terutama big step kayak gitu ya, dan mempertanyakan apakah yang lo lakuin ini bener apa enggak, terutama kalau ada resultnya. Tapi menurut gue pribadi, as long as keputusan yang lo ambil itu berasal dari good faith gitu ya, dan lo yakin itu emang hal yang lo sangat ingin. Kalau ada keinginan pasti nanti dari lo sendiri juga yang akan kerja keras, disiplin, dan komitmen itu bukan jadi hal yang berat dilakuin kalau emang lu udah tahu yang ngelakuin. Barang yang di belakang gue ini sebenarnya itu sebagai satu simbol yang ngerepresentasiin kali ya, dimana for most of my life gue ngerasa sebagai atlet kali ya, dan orang tua gue itu sebagai manajer, dimana mereka yang ngambil keputusan-keputusan penting dalam hidup gue. Eventually at one point gue ngerasa cukup dewasa untuk ngambil keputusan sendiri, dan akhirnya life decision buat gue pribadi gitu. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail? When I'm lost and derailed, through wind and through rain, through trouble and pain, if ever my heart strained, will you pull me through like you always do? When I am calling your name, if I'm lost along the